Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hendy Pramana dari instansi Badan Narkotika Nasional, bagian Direktorat Hukum dan Kerjasama. Jabatannya yaitu Perancang Peraturan Perundang-undangan. Jadi pada kali ini aku ingin memenuhi tugas harian kedua, yang mana kita mengevaluasi dan membandingkan, yang mana nanti kemudian menentukan praktik berakhlak pilihan dalam sebuah instansi itu pemerintah khususnya, yang selanjutnya bisa kita terapkan di organisasi BNN, yaitu instansi aku sendiri. Jadi aku di sini akan membandingkan instansi KPK dengan Kemenkumham. Kenapa KPK dan Kemenkumham? Di sini aku memilih KPK karena KPK ini mirip dengan Badan Narkotika Nasional, yang mana KPK itu merupakan non-kementerian yang bertugasnya juga dalam hal menangani tindak pidana kejahatan yang menurut aku extraordinary. Sama kayak narkotika atau BNN ya, dia mempunyai tupoksi mirip menangani tindak pidana kejahatan juga, dan non-kementerian juga dalam tindak pidana narkotika. Nah, narkotika ini sendiri kan juga bagian ya atau khusus tindak pidana yang mencakup kualifikasi extraordinary. Nah, kemudian kita langsung aja masuk ke pembahasan dalam pembandingan ya. Pembandingan dari nilai core value ASN, yaitu berakhlak. Berakhlak berarti kan berorientasi, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di sini aku ingin membahas KPK dulu ya. Bagian berorientasi dari pelayanan dari KPK ini berdasarkan tugas pokok dari KPK itu, dia kan tahu ya, kita tahu mempunyai impact yang sangat luas itu tupoksinya, yakni kan memberantas tindak pidana korupsi. Nah, tindak pidana korupsi ini kan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat kan. Jadi misalkan contoh, kalau kita misalkan lagi bencana alam, duitnya dikorupsi, nah itu kan jadi dapat merusak tatanan kehidupan gitu. Terus juga misalkan juga kalau bagi pembangunan jalan dikorupsi, terus juga bakal membahayakan gitu. Misalnya mau bangun jembatan tapi dikorupsi dananya, nah itu kan membahayakan ya. Apalagi itu jadi mencederai dari pelayanan publik itu sendiri. Jadi nantinya kalau misalkan sama PUPR, misalkan PUPR nih ada yang korupsi, nah itu nanti ditangani oleh KPK. Nah, di situ orientasinya. Kemudian dalam hal ini juga ada terkait dengan KPK ini memberikan pelayanan berupa pelaporan terkait dengan tindak pidana korupsi. Juga KPK ini melakukan upaya pelayanan perlindungan pelapor dari si pelapor maupun si saksi. Dan juga di sini juga dia sekarang memunculkan namanya e-lapor, arti elektronik, yang melapor tapi dengan via elektronik. Kemudian ada accountable. Jadi accountable di sini maksud dari accountable yang di KPK bahwa dalam setiap penugasan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi selalu menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan mengejar pelaku korupsi itu berbagai negeri dengan upaya perjanjian nasional dan ekstradisi. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, misalkan ada pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan pelarian diri, itu biasanya keluar negeri ya, biasanya kayak Singapura atau negara-negara lain yang menurutnya aman. Nah, di sini KPK tuh sebagai bentuk tanggung jawab dia sebagai pemberantas tindak pidana korupsi, dia melakukan kegiatan-kegiatan yang pada seharusnya menjadi tanggung jawab gitu. Jadi ya kalau mau nggak mau harus ditangkap, mau dimanapun dan kapanpun, itu jadi tanggung jawab. Dan itu terbukti dari namanya dia tuh setiap tahun atau setiap tahun ya, kalau nggak salah ya setiap tahun dia selalu membuat laporan-laporan bentuknya kayak buku gitu. Jadi
kita tuh bisa ngeliatnya secara jelas dan rinci bagaimana KPK ini melakukan tugasnya. Apakah dia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau ada hal-hal yang menurutnya nanti yang menurut dia kurang di eval, itu ada di bukunya. Nah, di situ selain itu ada ya kompeten. Nah, kompeten ini yang maksudnya dari kompeten dari KPK ini, nah di KPK ini dia tuh apa ya, ibaratnya mengetahui dan menguasai bidang tugas yang dijalankan, serta mencari tahu modus-modus kejahatan baru. Ya seperti yang teman-teman tahu kan, sekarang tuh udah kayak kehidupan sekarang tuh udah kayak kompleks, sistematis banget. Jadi untuk kayak korupsi dan kayak menyembunyikan uang-uang, kayak uang-uang hasil tindak pidana yang ilegal gitu, hasil tindak pidana atau yang ilegal, ini tuh emang agak susah. Nah, di sini KPK tuh menurut aku pribadi, berdasarkan hasil penelitian aku dan pengalaman aku dalam hal menilai KPK ini, itu cukup bagus karena selalu dapat aja gitu terkait dengan pelakunya gitu. Jadi menurut saya ini bagus banget nih, bagus di sini. Kemudian ada juga harmonis di KPK, itu dia sama ya sebenarnya. Kalau ini harmonis itu ya, semua instansi sebenarnya sama sih, selalu menghargai kerjasama antar instansi dan tidak memiliki sikap pembeda baik agama maupun suku bangsa. Kemudian ada sikap loyal. Nah, loyal ini tentu tercermin ya di dalam KPK itu, yaitu pada dedikasinya serta kontribusi lembaga KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sekaligus juga mencerminkan nilai-nilai nasionalisme. Nah, di situ menurut aku pribadi bentuk loyalnya di situ ya. Kemudian ada adaptif. Nah, adaptif ini, perbedaan KPK dulu dengan sekarang itu sangat terlihat jelas ya teman-teman. Hal ini lembaga KPK selalu menyesuaikan dengan keadaan yang serba cepat, sistematis, sehingga berdasarkan indeks dari KPK dalam tugasnya selalu mengalami kenaikan ya. Baik kenaikan dalam masyarakat itu sendiri, kayak apa ya, sikap nggak mau narkoba, nggak mau korupsi, nggak mau korupsi itu meningkat gitu. Dan itu diterapkan di KPK itu udah ada gitu. Seperti selalu mempelajari modus operandi baru serta mempunyai informasi yang aktual, yang luas juga dalam tugasnya ya teman-teman. Kemudian ada sikap kolaboratif. Nah, dalam menjalankan tugasnya KPK tentu tidak bisa berdiri sendiri teman-teman. Dia butuh namanya support system. Ya seperti yang kita tahu, support systemnya itu kalau KPK pasti ya peran serta masyarakat itu sangat penting. Terus juga instansi terkait juga cukup penting juga. Kemudian juga ada dari perjanjian-perjanjian internasional atau negara-negara itu juga penting ya. Jadi kerjasamanya juga hanya regional, tetapi juga udah mencakup internasional. Kemudian instansi kedua itu Kemenkumham nih teman-teman. Kemenkumham itu menurut saya pribadi, dan saya juga pernah melakukan proses magang ya di sana ya. Itu luar biasa sekali Kemenkumham. Seperti yang ini akan aku jelaskan ya dalam konteks berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Nah, di Kemenkumham ini mempunyai banyak banget nih teman-teman jenis layanan, mulai dari JJKI, imigrasi, BPHN, dan masih banyak lagi moda pelayanan ya yang diberikan untuk masyarakat dan selalu meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan. Nah, terus juga ada nih teman-teman, aku juga baru tahu banget nih pas aku research, ternyata sekarang Kemenkumham tuh mengeluarkan kayak maklumat gitu loh, namanya maklumat untuk pelayanan gitu loh. Jadi teman-teman yang ngerasa tidak puas dengan pelayanan dari Kemenkumham itu sendiri, itu bisa nanti si pegawainya bisa kena sanksi kode etik. Nah, ini ada di maklumat nomor SEK-OT-02.02 tahun 2022. Nah, kan ini baru banget ya. Jadi isinya tuh dia bilang, kami seluruh pegawai atau pejabat sekretariat jenderal Kementerian Hukum dan HAM dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan layanan kesetariatan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Nah, apabila kami tidak menepati janji maka kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa penjatuhan hukuman disiplin dan kode etik pegawai. Ini baru banget teman-teman, makanya keren banget nih kalau menurut aku.
sebagai bentuk apa ya, penguatan dari orientasi pelayanan si Kemenkumham ini. Nah, kemudian ada akuntabel. Nah, akuntabel ini tentu dalam jalan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan ya dan pelayanan publik, dia tuh selalu namanya melakukan namanya laporan ya, sama ya, dalam bentuk website gitu. Kemudian juga dia tuh selain itu bentuk akuntabilitas dia tuh konsisten gitu dalam hal mutu pelayanan gitu loh, kayak kalau di gubernur kan penyelenggara negara itu kan namanya Syakib ya, itu mirip-mirip kayak Syakib gitu teman-teman, dan itu selalu bagus penilaiannya teman-teman. Kemudian kompeten ya teman-teman, kompeten itu dalam mengemban sarana fasilitas SDM yang memadai, dia itu selalu memberikan bentuk pelatihan gitu kepada SDM-nya teman-teman. Kemudian ada lagi harmonis ya sama sebenarnya. Kalau harmonis sama lembaga-lembaga lain juga, kita ya sebagai ASN harus menghargai baik perbedaan agama dan suku bangsa teman-teman. Kemudian ada namanya loyal ya. Untuk loyal ini tentu terlihat dari berbagai penilaian dan kontribusi dari SDM yang selalu memberikan dan meningkatkan mutu pelayanan dan didasari atas loyalitas. Itu sebenarnya sama ya teman-teman. Juga bentuk loyalitas kita sebagai ASN, apalagi sebagai instansi itu ya intinya kita berdedikasi, berkontribusi dengan sepenuh hati kepada negara. Kemudian ada lagi adaptif. Nah, adaptif ini kita tahu ya teman-teman, kan di sistem kehidupan ini udah kayak kompleks dan cepat banget gitu. Nah, Kemenkumham ini selalu ada terobosan-terobosan baru, kayak pembuatan pembuatan kalau namanya teman-teman kalau punya usaha, dia di pencatatan gitu-gitu tuh udah bisa online. Jadi teman-teman gak usah kayak nunggu namanya kayak dulu birokrasinya lama banget ya. Sekarang udah reformasi birokrasi. Nah, jadi udah cepet banget ya teman-teman nih. Kalau teman-teman punya usaha bisa nih di sini. Kemudian ada namanya kolaboratif. Nah, di sini Kemenkumham juga sama sebenarnya sama KPK. Ya udah bekerja sama regional, masyarakat, sama internasional juga teman-teman. Nah di sini evaluasi saya terkait dengan dua lembaga tadi kepada BNN ini harus terapkan tadi ya. Kan masalah dari BNN itu biasanya masalah itu PNBP-nya ya, yang tentang SKPN itu menurut masyarakat daerah itu cukup cukup mahal teman-teman. Jadi ini untuk mungkin perlu penyesuaian juga gitu. Untuk standarisasi itu harus dieval lagi teman-teman. Nah, terus juga orientasi pelayanan kita tuh sebenarnya juga mirip kayak KPK ya. Cuman bedanya KPK lebih ke tindak pidana korupsi, ini narkotika, tapi bisa sama-sama berhubungan. Biasanya itu TPPU titik temunya tuh benang merahnya. KPK sama BNN tuh sinergisnya di situ teman-teman. Menurut aku saat ini udah jauh, cuman PNBP aja ya menjadi pelayanan tuh ya. Kritikan sih masih banyak itu terkait mahalnya SKPN itu. Kemudian akuntabel ya. Sebenarnya kita tuh juga di BNN sama-sama akuntabel ya. Cuman mungkin seperti bagus tuh kayak Kemenkumham ya, kalau bisa kita tuh kayak buat untuk mempertegas akuntabilitas kita, kayak kamu kalau misalnya pelayanannya nggak gimana-gimana kena sanksi tuh. Nah, itu tuh biasanya langsung tuh kita tuh langsung kayak sebentar untuk penguatan aja sih sebenarnya lebih bagus gitu ya. Sebenarnya kalau laporan perkara semua juga pasti instansi melakukan pertanggungjawaban terkait dengan apa yang dilakukan tugasnya gitu setiap sehari-harinya di setiap instansi itu. Kemudian juga SDM itu kalau aku saran evaluasi yang aku ambil dari compare dari dua instansi ini, itu perlu nih monitorin atau evaluasi, dan kalau perlu diadakan pendidikan khusus sama kayak Kemenkumham ya. Kayak Kemenkumham itu untuk meningkatkan kompetensi dari SDM-nya. Kemudian harmonis sudah sama, loyal sama, adaptif. Nah, ini adaptif juga perlu ya teman-teman. Juga ditinjau lagi dari kayak misalkan rehabilitasinya hasilnya tuh harus benar-benar efektif. Ini harus benar-benar nih. Jadi harus kayak rehabilitasi tapi versi modernnya, dan tentu tidak menghilangkan nilai-nilai keefektifan dari hasil dari rehabilitasi itu. Terus kolaboratif juga sama ya. Mungkin itu ya teman-teman terkait dengan penjelasan saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.